Ruby bisa aja kalau memang mereka mau ini, tapi kan Ruby udah nggak ini sih. Bisa aja sih kalau memang Tamusnya jadi jungler ya. By the way, bisa main Ruby. Iya, untuk teman-temanku semua yang ada di rumah, ingat ya guys, scene ladies ini adalah scene yang sangat positif. Kita mendukung scene kompetitifnya. Jadi kalau ada yang komentarnya negatif, komentarnya mungkin bawa-bawa sara ataupun menghujat-hujat, ingat guys, jangan diladenin. Mereka cuma bocah-bocah yang cari perhatian karena di rumah tuh nggak diperhatiin mungkin sama orang tuanya dan nggak punya teman di real life. Makanya cari perhatiannya di online. Jadi langsung aja ketik, misalnya namanya Virgirolia, @Virgirolia caper ya, gitu ya guys ya. Ramaikan di kolom komentar. Oh, hari-hari saya yang kenal lagi kan guys ya. misalnya. Iya. Kebetulan partner Kolius Virgirolia, jadi ya sebagai contoh aja. Siap Kolius, minggu depan masih sama Kolius lagi. Ya ampun. Banyak-banyak tabah ya. Menghapus dosa ini namanya Kan teman-teman. udah dibilang waktu itu, udah siap pakai bareng. Habis dicengin terus kolom komentar Kolius ya guys ya. Hari-hari. Tapi Claude ya ditutup, Brody ditutup, Cecilion ditutup, ada Lilia juga yang sudah ditutup. Gyokoi kan hero nyamannya Lilia ya, tapi dia juga ini masih ada Yves ya yang masih open untuk mau buat crowd control yang begitu ngeselin. Atau Sapphire, kenapa Sapphire tidak digunakan ya? Padahal Yves kan udah dipakai. Astagfirullahaladzim. Maksudnya buat alter ego masih ada Sapphire ya yang bisa digunakan. Tapi mungkin tergantung dari teman-teman Alter Ego Next juga, karena kalau ngelihat dengan komposisi seperti ini mungkin mereka juga butuh crowd control kali ya untuk nge-cancel dari seorang Yves yang dipegang sama teman-teman RRQ Mika. Sapphire bisa, tapi Sapphire itu kan damage dari... Tadi ada link. Ya, ada link juga. Kagura gitu mungkin bagus ya, karena ada rasa Umbrella juga bisa ngindarin Iron Hook kayak Franco. Bahkan bisa nge-burst juga kalau salah-salah hitnya masuk, baru combo bucin. Kagura, Hayabusa. Yoi, Hanabinya cemburu melihat. By the way, kayak Hanabi juga sebelum Yuripam kayaknya bakal sulit untuk muncul di scene kompetitif. Sulit kok. Coba tolong untuk Omawa yang bisa main. Yang warga Epic yang demen pakai Hanabi, tolonglah kawan. Ya, Hanabi itu kuatnya tuh nggak cuma butuh 2-3 item. Full item baru bisa impai. Jadi tolong kalau pakai Hanabi dengan bijak gitu loh. Jangan sembarangan digunakan gitu. Kalau misalnya mau menggunakan itu mungkin ada baiknya partian gitu ya. Yang ngerti playstyle kalian ya. Tapi adanya Esmeralda juga nih yang bisa untuk nebusin di backline. Wow, ini RRQ Mika bakal bermain dengan metode pick off. Sedangkan kalau dari Alter Ego Mix, mereka bisa aja kite back atau memang nyari momentum dengan Fatalingnya Atlas. Based on the draft sih jujur kalau menurut kalian 50-50 sih. Kalau menurut Virgi 50-50, tapi bergantung dari siapa yang berhasil dari strateginya. Karena kalau misalnya ngelihat kayak Franco, dia bakalan bisa main pick off. Oke, kalau pick off-nya jalan, early-nya jalan, RRQ Mika punya kesempatan yang cukup besar. Tapi kalau teman-teman dari Alter Ego dapat momentum untuk ngebalikinnya, pakai Fataling di combo pakai Yin yang overturn, itu kan areanya jadi maknyos banget. Betul, dan ini dia ya dari tim line up masing-masing tim. Jadi buat teman-teman langsung aja sampaikan di kolom komentar hashtag #AlterJam jika menurut kalian Alter Ego yang bakal ngambil game yang pertama atau hashtag FIFA RRQ untuk kalian pendukung dari RRQ Mika. Yes, karena langsung segera kita mulai big match of the day penutupan week yang ketiga. Sambil mau ngingetin ke teman-teman yang lagi cari teman mabar, langsung download Lita karena Lita adalah jasa teman mabarmu setiap saat. Yes, tapi di area mid lane tadi Gyokoi bakalan agak di-press dengan adanya 2 orang ya. Tapi nggak kena ke atas seorang Nancy. Masih bisa jiggle-jiggle ya guys ya. Kiri kanan menghindari Iron Hook dari seorang NG. Tapi Run kayaknya bakalan ikut menemani juga supaya Ash-nya ini nggak bisa sembarangan menculik. Tapi barusan kena Cyclone Eye sepertinya masih bisa muncul ke belakang. Disusul juga dengan adanya Queenie, NG dan juga Gyokoi. Betul. Tapi ini ya, memang specialty Ash ketika menggunakan hero-hero assassin ya. Kayak dia tuh bakal cepet banget dari segi farming, cari level 4, at least cari beberapa item juga untuk bisa melakukan metode pick off-nya, mencari satu persatu hero lawan. Tapi lihat nih, NG-nya bahkan udah di depan-depan, mencoba untuk zoning out, walaupun memang sedikit sulit untuk ngincer Kagura di early game karena dia punya rasio Umbrella yang bisa menghindari Iron Hook ya. Yes, anti-CC dan juga bisa kita ngomongnya itu menjauh ya dari Iron Hook yang bisa keluar. Tapi Ash dengan farming patternnya sekarang menuju ke dalam orange buff, bakalan coba untuk dimajuin mungkin sama seorang Run atau mungkin nge-gank ke area top lane dulu sih dari rotasinya. Sementara itu Stacy-nya di area bottom lane, coba untuk ngecicilin aja ke arah seorang NG. 2 bar HP sudah hilang, tapi Mancing Mania mantap ke arah seorang
Stacy berhasil untuk didapatkan. Sayangnya follow up dari seorang Queenie agak sedikit terlambat karena gerobak minion lebih penting. Yes. Tapi S langsung datang mencoba untuk menghajar. Tapi dia nggak mau terburu-buru nih karena nggak ada purple buff. So energinya Ash bakal sedikit lebih boros. Dan lihat, Turtle sudah mulai spawn di Lane of Doubt, di mana Stacy dan juga Ash lebih ngandelin atau mengutamakan purple buff-nya terlebih dahulu. Dan lihat, di mid lane-nya NG di-poking terus-terusan sama Agatha dan juga Rune. Iya, tapi ini berdua masih bakalan adu duel aja sih untuk Rune dan juga NG. Tapi memang pergerakannya udah pasti mulai rotasi ke area top lane karena keduanya terlihat memang pengen mengkontes nih. Apalagi dengan Link, permainan yang pasti bakalan curi-curi gaming. Ini bakalan mulai sama teman-teman dari RRQ Mika tentunya. Tapi Turtle juga pasti bakalan di-cancel sama teman-teman dari Alter Iconics karena mereka tahu Link dari seorang Ash nggak berada tidak jauh dari sana. Jadi kayak terlalu beresiko sih dan rantainya ya hampir aja ke arah Agatha walaupun perfect match dari Run tadi ya mencoba untuk mencepit ke arah NG karena kuat shadow dari Stacy juga udah mulai dikeluarkan dan Fatali Jakone karena dua ini ngoper terkopo langsung diajar sedangkan Gyokoi masih sempat buka di word manipulation tapi ternyata Run harus ditumbangkan langsung Stacy juga yang sekarat di double kill sama Ash. What a moment dari RRQ Mika untuk bisa membalikan team fight yang diinisiasi oleh Alter Iconics. Wow. Niatnya dibanting supaya dipulangkan, ternyata malah dibalikin sama teman-teman dari RRQ Mika. Gyokoi benar-benar berani banget. Memang ketika dia membuka reward manipulation akan ada shield tambahan yang dimasukin gitu kan ibaratnya. Tapi Stacy-nya juga mau melepaskan Phantom Shuriken ke arah dia. Dia nggak takut, dia fokus ngejar ke yang lain sampai akhirnya Stacy-nya malah yang ragu gitu loh. Ini kayaknya nggak bisa dihabisin gitu. Dan malah jadi mundur. Malah jadi korban lagi kan. Iya. Karena dihajar. Tapi ini ya, Fancy Nancy dan juga Queenie, mereka berdua memang harus benar-benar well farm banget untuk bisa nge-geno teman-temannya. Meanwhile the top lane, Fatalik menuju ke arah Lele Pingkan lagi dengan satu darah terakhir dan Lele Pingkan harus kembali ke dalam pakannya. Betul sekali. Ini Gio bakalan coba untuk membersihkan aja dari minion wave-nya di area mid lane dengan cukup cepat. Abis itu dia bakalan rotasi mungkin ke area top lane lagi karena Turtle juga bakalan ada di sana. Kenapa? Itu Run untungnya punya six-set Indra 6. Itu kalau dia main sembarangan lewat ketarik dah tuh Takoyaki. Tapi untungnya lihat di area mid lane bahkan adanya poin kristal dikit juga pelarihan juga Tempest Oblate dari seorang S. Run-runnya tumbang walaupun Nao mencoba untuk membalas dengan Molten Sight yang dilempar ke depan tapi NG masih bisa survive dan Stacy-nya shadow kill tidak konek arah siapa-siapa. Ada Falling Star Moon dilempar lagi ke depan dengan poin kristalnya. Agatha still survive dengan satu berdarah terakhir dan Iron Hook-nya ternyata kurang panjangnya guys ya. Jadi tidak connect ke Agatha. Betul sekali. Tapi ya teman-teman, pemilihan skin-skin dari Franco itu juga tak kenapa menurut aku mempengaruhi sih. Kayak kalau misalnya skin Franco yang ini, aku ngelihat rantainya tipis Qualius. Jadi Iron Hook-nya, rantainya si NG, maksudnya dia tuh lebih kelihatan tipis animasinya. Jadi mungkin lebih sedikit bisa dikecoh gitu loh. Sementara kalau misalnya yang kayak dia skin yang kayak Thor, itu kan lightning-nya jadi obvious banget kalau misalnya lagi Hook. Kalau dari NG ini pakai narik tuh rantainya masih pakai rantai perhiasan. Ya. Kalau pakai Thor tuh rantai kapal. Siap. Yang segede gaban. Iya. Nah ini dia ya, Agatha dan juga Run mau coba bermap tapi ternyata dia langsung digigit begitu saja bahkan di follow up dengan baik oleh seorang Ash. Run dan tumbang. Tempest of di pop up. Agatha dari Run sekarang banget dari reward manipulation. Agatha-nya tumbang. Fancy Nancy untuk balik ke arah belakang. Tapi Ash-nya tidak berhasil untuk menumbangkan Fancy Nancy. Yes. Fancy Nancy masih cukup lincah untuk kabur. Masih menggunakan flicker juga. Tapi di area top lane untuk sekarang Nao dan juga Lele Pingkan kayaknya bakalan berduel aja terlebih dahulu. Mungkin coba untuk dicicilin. Nao masih menunggu keadaan dari Lele Pingkan sendiri. Esmeralda-nya dibuat sulit untuk keluar dan dipaksa untuk menunggu dan juga clearing di area top lane. Sementara Tamos dari seorang Nao jadi bisa rotasi dan ikut ke dalam team fight nih nantinya. Ini nih momen sebenarnya agak sedikit sulit ya memang untuk Alter Iconics di early game. Karena again, walaupun adanya Fatalik nanti untuk bisa menghajar ke teman-teman RRQ Mika, tapi yang follow up ini belum cukup untuk damage yang bisa mereka hasilkan. Dan ini Renner Apathy untuk membersihkan minion yang datangnya satu persatu, walaupun Conceal sudah mulai di pop up, di flicker ke arah depan dan juga langsung dibeli Han. Fancy Nancy-nya langsung tumbang begitu saja, walaupun mencoba untuk di backup oleh 3 orang dari Alter Iconics. Tabrak tembok, tabrak tembok karena tadi Queenie-nya juga memang langsung balik ya, langsung dia ke belakang juga, skip tempo, skip. Dan tadi itu satu momen yang sebenarnya juga sangat baik nih dari teman-teman RRQ Mika bisa nge-pick off ke arah Fancy Nancy, tapi di tengahnya memang Run-nya bakalan coba untuk mengeluarkan perfect match, menghindari ke arah seorang NG, tapi memang ketika adanya Genki
Queenie nggak akan bisa selamat. Bahkan finishingnya jatuh di tangan seorang Agatha. Agak lumayan cukup banyak ini resource yang keluar. Harusnya sama RRQ bakal dibalikin dan ini dia ya Tempest of Blade langsung digunakan oleh seorang S. Putar-putar room tumbang. Stacy tidak bisa selamat. Remote manipulation juga di pop up. Now sendirian dengan Inferno mencoba untuk menahan tapi Queenie damage-nya sakit banget dengan Phantom Set-nya dan langsung menghajar ke Turtle yang hadir di Land of Down. Yes. RRQ Mika menjadi semakin mengerikan kali ini dengan turtle yang sudah mereka kantongi juga. Berarti 3 turtle ya Valio seharusnya diamankan dari sama teman-teman dari RRQ Mika. Sementara itu kalau kita melihat lagi di area bottom lane-nya, Fancy Nancy bakalan coba untuk dijadikan tumbal tapi belum dapat menggunakan Iron Hook. NG kayaknya bakalan balik aja sih nemenin ke arah seorang Queenie dan juga Ash yang lagi coba untuk mendapatkan pundi-pundi jungle milik Alterigonix. Yes, dan ini dia Konsil langsung mode cemas kau deh. Back dari Agathanya ditusuk. Agathanya pun tumbang walaupun ada Stacy di rumput tapi sepertinya kuat sih menuju ke depan. NG-nya juga diculik. Satu mid lane ditukar satu roamer walaupun S masih bersembunyi di sana tapi dia nggak mau follow up lebih lanjut lagi. Wow, tapi tadi benar-benar ya refleks dari seorang Fancy Nancy langsung balik badan, dash dan juga menggunakan flicker. Nibiru's Patient di depan sana sembari mengganti weaponnya juga. Itu benar-benar cepat banget sih. Tapi di area top lane, now kayaknya bakalan coba untuk dicicil aja sama seorang Ash. Mulai datang backupnya dari area belakang. Di sandwich dulu, masih di Tempest of Blade juga bakalan langsung dikeluarkan. Now, nggak akan bisa selamat kali ini. Dan Queenie lagi dan lagi selalu diberi makan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Sesuai yang Kolius bilang ya, RRQ Mika dari draft udah Kolius mention bahwa mereka bakal bermain secara pick off dan tuh. Seperti yang Kolius mention juga, di mana Agatha bakal sedikit sulit untuk diculik dengan Iron Hook karena dia punya rasio Umbrella. Jadi kayak dari Franco harus pinter-pinter nungguin momen dia udah semi open Umbrella baru di Iron Hook supaya dia nggak bisa untuk escape. Betul sekali. Queenie mendapatkan satu auto target lagi di area top lane. NG benar-benar hadir untuk menjaga seorang Queenie. Jangan sampai nanti dia tiba-tiba ke takedown karena sudah ada satu kali takedown tapi Stacy coba untuk maju ke depan muka Queenie tapi masih belum berani karena masih ada minion wave yang tadi perlu untuk dibersihkan dari seorang Stacy. Yes, karena Ash-nya di sini udah mulai datang lagi. Tempest of Blade menuju ke arah Fancy Nancy tapi sayang sekali memang Fancy Nancy-nya masih bisa selamat. Dari Pinkan yang mencoba untuk flanking ya di lini belakang tapi dia tahu ini momentumnya bahaya, nggak ada minion. Yang ada dia bakal dihajar sama 4 hero sekaligus ditahan. Sabar lagi kata Nenek. Sabar. Dan ini bakalan coba untuk dibersihin aja sama Lele. Kali ini coba untuk di-proxy minionnya tapi run udah mulai datang. Akankah coba untuk dibanting tapi enggak. Itu Lele Pinkan. Terlalu tebal mungkin pilihannya. Jadi lebih baik mungkin melihat ke arah seorang Gyogoi dan juga Queenie yang sedang sembunyi. Masih sabar-sabar aja ya karena minionnya juga dengan cepat dihabisin sama teman-teman dari Alterigonix yang membuat RRQ Mika belum bisa melakukan inisiasi ke outer middle turret. Sedangkan Stacy di area top lane benar-benar langsung sneaky mengambil objektif outer top turret. Iya, sekali ini teman-teman dari Alterigonix mulai memanfaatkan hal tersebut, sudah mulai mendapatkan satu outer turret jadi lumayan banget. Tapi Lordnya ini menjadi pertukaran nih untuk teman-teman dari RRQ Mika karena bakalan free banget mau masuk juga susah penjagaan dari 2 orang yaitu NG Gyogoi dan juga Lele Pinkan dari area samping tapi nggak kena lagi Iron Hook-nya. Sabar sedikit NG ya. Ya. Karena ini dari Alterigonix ya, kalau dibilang winning condition dengan adanya Lord seperti ini, dengan adanya Kagura tuh yes, lumayan cepat untuk bisa nge-clear wave minion. Walaupun memang harus berhati-hati, tapi PR-nya Kagura tuh harus nge-burst ke arah carry, Ash, ataupun memang si Gyogoi. Jadi ada 3 winning condition yang dipegang sama RRQ Mika saat ini. Gimana caranya Alter Ego bisa membalikan keadaan? Sedangkan Alterigonix, asalkan Fancy Nancy dan Agathanya tumbang, maka itu bakal jadi mimpi buruk sih buat Alterigonix. Betul. Jadi benar-benar dijaga banget. Makanya dari tadi juga kayak Fancy Nancy benar-benar menjaga posisi. Dia nggak berani juga tanggung-tanggung untuk ngeluarin flickernya supaya dia bisa selamat. Tapi sekarang kalau kita lihat juga Naunnya udah coba untuk ditarik lagi. Tapi belum ada Bloody Hand yang keluar kali ini. Mungkin ngelihat Naun juga terlalu tebal. Jadi nggak mau sih kalau untuk sekarang. Damage-nya mungkin nggak cukup. Tapi sementara itu kalau kita lihat juga outer Minotaur sudah berhasil untuk didapatkan. Minionnya udah mulai masuk. Tapi ditarik lagi. Bakalan langsung di Bloody Hand. Queenie-nya free hit di area belakang. Sementara itu turun-turunnya bakal coba untuk mundur. Masih ada Inferno. Di finishing sama seorang S. Tapi di area bottom lane-nya Lord-nya masih bisa di-clear. Namun masih ada ulti
dari high ground yang Yes. bisa membersihkan minion. Renner apati ya tadi ditembak juga ke S, Betul. buat darah SS tengah. Tapi ini udah merupakan push yang lumayan cukup baik di mana inner turretnya semua sudah mulai hancur hingga tersisa base turret aja. Apakah Alter Ego Nix bakal bertahan karena kelihatan dari RRQ Mika belum mau pulang. Dia benar-benar nungguin Alter Ego Nix supaya mereka nggak keluar kandang. Iya, mulai ditungguin set, nggak dapat lagi, sayang sekali Enji, tapi nggak masalah, masih bisa mencoba lagi karena sekarang wave minionnya lagi baru pada keluar dan ini coba untuk dibersihin lagi. Tapi Stacy mulai cukup sekarang harus pulang dulu sih sekarang, dan teman-teman dari Alter Ego Mika mungkin sambil nge-buy time aja. Kalau bisa dapat satu Enji-nya, ini bakalan enak banget supaya nanti ketika nge-secure ke area Lord nggak bakal dikontes sama teman-teman AE. Betul. Sebenarnya Run bisa manfaatin momentum sih. Dia harus pinter-pinter untuk cari posisi di mana supaya NG bisa dengan nyaman Iron Hook ke arah Run. Jadi bakal dibawa ke tengah-tengah formasi RRQ Mika, dia tinggal perfect match dan menggunakan Fatalingnya. The problem is apakah memang RRQ Mika bakal ngumpul ada di sebelahnya NG. Karena kalau enggak Fatalingnya cuma ke arah NG dan itu rugi banget untuk Alter Ego Nix. Nah, sulitnya gini kok, kalau mau dengan skenario tadi kan kebanyakan NG itu Iron Hook dulu baru Bloody Hand. Kalau dia mau maju Bloody Hand biasanya jarang dan gak mungkin berada di tengah-tengah formasi dari Alter Ego Nix. Jadi agak sulit juga gitu loh. Kecuali mungkin pertarungannya berada di area Pit Lord. Nah, itu mungkin skenario yang bisa terjadi. Yes, by the way penonton sudah sampai di 25.000. Jangan lupa tancapkan like-nya. Tunjukin the power of dari penonton Sin Ladies. Bahwa kita kompak, kita bakal mendukung momen Starlink. Hingga like-nya mencapai 10.000. Gas guys! Gaskan guys! Ya kali nggak di like sih ya kan. Apalagi kali ini adalah pertarungan yang paling seru. RRQ Mika melawan Alter Ego Nix. Masih belum ada poin tapi dapat. Ternyata kena ke atas seorang Agatha. Tapi masih ada Rush Umbrella. Bisa mundur ke belakang. Jadi sulitnya gini. Kalau yes. Tapi lihat ya, NG-nya dari tadi ngehook, itu posisinya pasti nggak terlalu dekat. Sehingga membuat Run bakal kesulitan. Dan ini dia ya, di Bloody Hand Run-nya. Langsung di follow up dan akhirnya Godlike didapatkan. Harusnya si RRQ Mika bakal dapetin Lord-nya dengan free di Lord yang kedua ini. Yes, apalagi tadi ketika dapat ke arah seorang Run, Lele-nya juga emang nge-zoning ke arah teman-teman Alter Ego Nix yang lain. Jadi nggak bisa di follow up dari Run-nya tadi. Dan dia harus ditinggalkan sendirian, mau nggak mau. Mau nggak mau nungguin lagi ya kan, apalagi ini ada Lord Enhance. Mereka harus benar-benar berhati-hati sih Virgi. Kalau enggak, ini bakal jadi momen buat RRQ Mika, apalagi memang itemization, lihat. Windtalker berserta Fury, Malefic, dan juga BOD dari Ash. Membuat damage dari Ash tuh dalam banget, sehingga kayak tadi Run yang harusnya tebel aja kayak ditusuk bakal langsung auto semaput. Betul, langsung menghilang gitu kan. Tapi melihat dari seorang Stacy sendiri di sini dia juga baru jadi 3 item, sementara Ash dia udah punya 4 item, 5, satu lagi 6 udah ada Ares Band, mungkin Immortality, mungkin. Tapi kalau kita lihat juga di area bawah, Lordnya bakalan coba untuk berjalan menyeruduk langsung aja dihampisi dari high ground area bottom lane, di area mid lane coba untuk di-clear lagi. Area top lane gak lama akan menyusul tentunya teman-teman dari RRQ Mika. Akankah Enji coba untuk mengehook ke atas satu orang? Berhasil didapatin ke atas seorang Sandra, langsung aja di follow up dan Queenie-nya beli di area belakang, sementara itu dapat blade-nya dari seorang S. Masih bisa kabur ke area tembok dengan menggunakan Beast Voice. Agatha hilang di sana sepertinya. Stacy pun ikut di take down oleh teman-teman dari RRQ Mika. Now bakalan coba untuk melakukan sebisanya supaya bisa melakukan defense. Tapi ternyata Stacy masih bisa hidup tadi. Ya, tadi Immortality tapi si Nancy-nya. Oh, masih ada gerobak. Apakah bisa di-clear? Karena Queenie mencoba untuk fokus ke base, tapi sepertinya gerobaknya pun bisa clear. Tapi datang lagi minion dari arah mid lane. Giogo yang menjadi target, tapi Stacy ternyata digigit dengan Bloody Hand. Buat Stacy-nya tumbang. Base-nya langsung dihancurkan dan RRQ Mika take the game 1. Wow, poin pertama sudah diamankan. RRQ Mika terlihat strong banget pada game kali ini ya. Betul, karena gini, bisa dibilang RRQ Mika tuh berhasil untuk mendapatkan snowballing ini, Virgi. Yes. Dengan hero-hero pick off yang diambil sama RRQ Mika, ternyata di